Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah dibuat dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi gerak dan gaya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulid Rahmanisa dengan NIM 1823151, mahasiswa Pendidikan IPA 2018 kelas B 2018. Langsung saja masuk pada bab yang akan dibahas pada proposal ini. Ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, yaitu ada subbabnya 1 latar belakang, kemudian 2 identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat batasan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bab 2, kajian teori akan membahas mengenai kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, kemudian hipotesis penelitian. Pada bab 3, metodologi penelitian akan membahas mengenai jenis, tempat, dan waktu penelitian. Yang kemudian definisi operasional, subjek penelitian, prosedur penelitian, variabel dan data, teknik pengumpulan data, validasi dan analisis instrumen, dan yang terakhir teknik analisis data. Langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan, akan membahas mengenai latar belakang, yaitu yang pertama ada era abad 21. Dunia saat ini memasuki era abad 21, yaitu era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi menjadi dasar dalam setiap spektrum kehidupan manusia. Salah satu tantangan di era revolusi industri 4.0 ini adalah merencanakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan lintas ilmu dasar supaya mampu bersaing dan berkompetisi secara global. Pada abad 21, teknologi informasi menjadi patokan dalam lingkup kehidupan manusia. Semua hal selalu dikaitkan dengan teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, tidak lupa kesehatan jasmani dan rohani, kemudian kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya itu ada peranan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sangat perlu dikembangkan di berbagai aspek ilmu pengetahuan, karena mutu pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sebuah langkah untuk mengembangkan sifat atau jiwa yang dibawa dari lahir ke arah peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan juga merupakan sebuah proses yang terus terjadi berulang-ulang dan berkesinambungan untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada gerak dan gaya pada mata pelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran yang mempermudah siswa serta dengan cara terlibat langsung dan menemukan sendiri atau secara mandiri pengetahuan mengenai suatu hal. Dalam pembelajaran IPA terdapat 3 komponen, yaitu ada proses ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan mengkaji peristiwa-peristiwa alam yang ada dengan cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Gerak dan gaya merupakan salah satu materi pelajaran IPA SMP kelas 8. Gerak dan gaya merupakan materi yang berhubungan langsung dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu pentingnya keterampilan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan seseorang agar dapat menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat maupun personal. Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, merujuk, menganalisis, asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah 2020 dengan judul penelitian pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terintegrasi STEM terhadap hasil belajar siswa pada materi Self-Volta. Dari analisis data dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terintegrasi STEM terhadap hasil belajar siswa pada materi Self-Volta.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, antara lain dari pihak pengajar, pihak siswa, sarana dan prasarana serta lingkungan. Dari pihak pengajar, salah satunya adalah cara guru yang cenderung lebih menguasai proses pembelajaran dengan menerapkan metode ceramah atau model pembelajaran konvensional yang membuat guru mendominasi kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga siswa menjadi pasif. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA berorientasi fisika pada materi gerak dan gaya, yaitu menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. PJBL merupakan model pembelajaran berbasis proyek dengan menjembatani atau mempertemukan siswa agar dapat mengembangkan kreativitas melalui kegiatan pemecahan masalah berbasis proyek. Selain PJBL, pembelajaran saat ini perlu mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi, salah satunya dengan mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik atau dikenal dengan nama STEM. Pendekatan STEM dalam pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa melalui integrasi pengetahuan, konsep, dan keterampilan secara sistematis. Atas dasar pemikiran inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi gerak dan gaya. Subbab selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, ada kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada guru atau dengan model pembelajaran konvensional sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada kurangnya variasi model pembelajaran. Dan yang ketiga, banyaknya siswa yang sering mengalami miskonsepsi pada materi pelajaran gerak dan gaya pada mata pelajaran IPA. Yang terakhir ada diperoleh data hasil belajar IPA yang berorientasi fisika siswa pada ujian 3 semester terakhir yang masih rendah. Subbab selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Kita bahas mengenai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi gerak dan gaya. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya pada materi KD 3.1 dan 4.1 pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Sintuk Tobo Gadang. Dan yang kedua, ada penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 2 Sintuk Tobo Gadang. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi gerak dan gaya. Selanjutnya yaitu subbab mengenai manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi siswa. Dapat mempermudah siswa dalam belajar gerak dan gaya dengan menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. Yang kedua bagi guru. Menambah pengetahuan guru mengenai model pembelajaran STEM PJBL yang dapat mengaplikasikan model tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat memperoleh pengetahuan langsung melalui model pembelajaran STEM PJBL. Adapun bagi sekolah yaitu digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran STEM PJBL dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini memberikan masukan serta pengetahuan untuk mengetahui gambaran kuantitatif seberapa besar pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi gerak dan gaya. Selanjutnya masuk pada bab 2, kajian teori. Kita akan membahas subbab pertama yaitu mengenai kajian teori, yaitu ada karakteristik pendidikan di era abad 21. Menurut Wicaksono 2020, Industrial Revolution 4.0 dimulai pada tahun 2018 serta digunakannya sistem cyber physical, yaitu di mana semua hal atau mekanisme dikendalikan oleh teknologi yang berbasis komputer. Kemudian ada dari Redana 2019, semua aspek yang terjadi mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemudian ada dari Susilo 2018, bekerja tidak hanya cukup mempunyai satu kecakapan, namun multi kecakapan atau multidimensional. Ada dari Wulandari DKK 2019, untuk membentuk pengetahuannya yang baik tidak hanya dengan sekadar tahu, namun juga dapat memecahkan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi secara berarti, relevan, dan kontekstual. Selanjutnya itu ada pengertian kurikulum, ada dari Islam 2017.
Perubahan kurikulum di Indonesia perlu dilakukan karena ditemukannya beberapa kelemahan pada implementasi kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP di tahun 2006. Ada dari Hapsari 2015, kurikulum dipandang sebagai alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Ada dari Putri dan Jumaidi, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Ada dari Putri dan Jumaidi 2017, perbaikan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dalam bentuk pembaharuan kurikulum, penataan guru, peningkatan manajemen pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Ada dari Hapsari 2015, perubahan kurikulum didasarkan pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada dari Marhaini dan Artini 2015, pada kurikulum 2013, target belajar bukan hanya kompetensi tetapi juga pembangunan karakter peserta didik. Ada dari Nugrai Haini DKK 2017, siswa sebagai subjek belajar harus berperan aktif dalam pembelajaran keefektifan siswa. Selanjutnya ada pembelajaran. Menurut Surya Permana 2017, pembelajaran merupakan suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Ada dari Abdullah 2017, pembelajaran adalah upaya untuk membangkitkan inisiatif dan peran siswa dalam belajar. Kemudian ada dari Kirom 2017, pada proses pembelajaran ada hal-hal yang harus dicapai yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut dengan memanfaatkan berbagai macam media dan sarana belajar. Kemudian karakteristik pembelajaran IPA. Ada dari Dewi DKK 2017, IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dibelajarkan kepada siswa. Menurut Ariswan 2016, pembelajaran IPA berkaitan dengan upaya memahami berbagai fenomena alam secara sistematis. Ada dari Rati DKK 2017, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan membangun produk-produk sains dan sebagai aplikasi teori-teori IPA. Selanjutnya ada model pembelajaran. Menurut Aviana DKK 2016, pembelajaran sains pada kurikulum 2013 telah memberikan acuan dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Ada dari Pratama dan Rosana 2016, setiap materi IPA pada kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dapat menggunakan pembelajaran berbasis ada yaitu Discovery Learning, Inquiry Learning, PBL, dan PJBL yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya itu karakteristik model pembelajaran STEM. Menurut Astuti DKK 2019, pendekatan STEM merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Menurut Aviana DKK 2016, pembelajaran STEM perlu menekankan beberapa aspek dalam proses pembelajarannya. Ada dari masih dari Aviana DKK 2016, STEM merupakan membuat siswa mampu memecahkan masalah menjadi lebih baik, inovator dan inventor mandiri, pemikiran logis, dan literasi teknologi. Kajian teori selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran PJBL. Menurut Kusumaningrum dan Jukri 2016, model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL atau model pembelajaran berbasis proyek. Ada dari Hayati DKK 2016, Project Based Learning merupakan pembelajaran kontekstual yang mengutamakan student center yang menggunakan permasalahan lingkungan dan mengkonstruksikan pengetahuan dan keterampilan belajar siswa. Ada dari Yuniartik DKK 2015, pembelajaran ini adalah suatu strategi yang merubah kelas tradisional dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Yang terakhir ada dari Maya Sari DKK 2016, Project Based Learning peserta didik diharapkan dapat bekerja pada tema proyek. Masih mengenai pembelajaran PJBL, menurut Rati DKK 2017, model pembelajaran yang menyangkut pemusatan pertanyaan dan masalah bermakna
serta pemecahan masalah, mengambil keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan presentasi produk nyata. Dan yang terakhir ada dari Mahendra 2017, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media yang melibatkan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada karakteristik model pembelajaran STEM PJBL. Menurut Astuti DKK 2019, pembelajaran STEM PJBL diharapkan dapat membentuk siswa yang tidak hanya cakap di satu bidang tetapi juga mumpuni di bidang yang lain. Sedangkan menurut Afriana DKK 2016, PJBL terintegrasi STEM dapat meningkatkan minat belajar siswa, pembelajaran menjadi lebih bermakna, membantu siswa dalam memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, dan menunjang karir masa depannya. Selanjutnya itu keterampilan berpikir kritis. Menurut Nuryanti DKK 2018, kemampuan yang sangat diperlukan seseorang agar dapat menghadapi berbagai masalah yang dihadapi adalah dalam kehidupan bermasyarakat maupun personal. Kemudian ada dari Trianggono 2017, mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat, ringkas, dan tepat sasaran. Kemampuan berpikir tingkat tinggi pada dasarnya dibagi menjadi kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan metakognitif. Menurut Hayati DKK 2016, pemikiran kritis dibutuhkan dalam menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dijadikan dasar argumen untuk membuat keputusan. Menurut Wahyu DKK 2016, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa juga dikarenakan kurang sesuainya sumber belajar yang digunakan dan kurang tepatnya model atau metode yang digunakan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kajian mengenai deskripsi materi gerak dan gaya. Menurut Rusli DKK 2016, gerak dan gaya merupakan materi yang berhubungan langsung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya abstrak. Selanjutnya bab 2 ada kategorinya mengenai penelitian relevan. Yang pertama dari Rahimah 2020, dari analisis data dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan integrasi STEM terhadap hasil belajar siswa pada materi self-pota. Kemudian ada penelitian dari India Smita 2020, model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEM berpengaruh terhadap keterampilan kolaboratif siswa. Adapun kerangka berpikir, yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada materi gerak dan gaya, kemudian kesulitan mengaitkan teori dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, sehingga proses belajar siswa yang tidak mendorong siswa untuk mengaitkan teori dan permasalahan kehidupan yang ada. Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak menggunakan teknologi, dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Adapun penerapan model pembelajaran STEM PJBL dengan tahapan yang pertama ada reflection, research, discovery, application, dan communication. Sehingga kemampuan kognitif siswa melalui keterampilan berpikir kritis, melalui penyelidikan dari masalah dengan membuat rancangan dan produk dan memahami permasalahan tersebut. Dan membuat siswa meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gerak dan gaya. Adapun hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi gerak dan gaya di SMP Negeri 2 Sintuk Tobo Gadang. Jenis tempat, kemudian ada pada bab 3 metodologi penelitian ada sebab menjelaskan mengenai jenis, tempat, dan waktu penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuasi eksperimen atau metode semu dengan tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sintoga dengan waktu penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Adapun definisi operasionalnya, yang pertama ada STEM PJBL dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah atau teacher center adalah pembelajaran yang lebih banyak didominasi oleh guru. Kemudian, kemampuan berpikir kritis adalah proses intelektual aktif yang dimiliki oleh siswa dalam menganalisis setiap informasi yang diperoleh. Adapun subjek penelitian yaitu siswa SMP Negeri 2 Sintuk Tobo Gadang kelas 8 semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021. Sampel penelitian diperoleh dari 2 kelas 8 IPA yang masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa
yang akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kontrol, kemudian ada kelas eksperimen. Selanjutnya mengenai prosedur penelitian ada 3 tahap. Yang pertama ada persiapan penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir penyelesaian penelitian. Pada persiapan penelitian yang pertama kita akan analisis KI dan KD-nya terlebih dahulu, kemudian pembuatan RPP, setelah itu penyusunan instrumen, selanjutnya instrumen tes hasil belajar dan membuat lembar kerja siswa. Setelah itu pada instrumen tes hasil belajar akan divalidasi instrumen tes hasil belajar, kemudian setelah itu melakukan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah itu pada kelas eksperimen model STEM, pada kelas eksperimen akan menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. Selanjutnya sedangkan pada kelas kontrol akan melakukan pretest. Pada kelas eksperimen juga melakukan pretest, sedangkan pada kelas kontrol tidak menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. Dan penyelesaian penelitian yang terakhirnya itu akan diperoleh analisis data. Masuk pada variabel dan data. Variabelnya ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu pembelajaran STEM PJBL, sedangkan variabel terikatnya itu kemampuan berpikir kritis peserta didik. Adapun datanya, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari tes tertulis dari kompetensi pengetahuan yang telah menggunakan model pembelajaran STEM PJBL, sedangkan data sekunder diambil dari guru IPA kelas 8. Adapun instrumen penelitian yaitu ada 3. Yang pertama ada tes esai, kemudian lembar observasi, dan yang terakhir lembar kerja siswa atau LKS. Adapun teknik pengumpulan data pada hasil belajar, yang pertama ada menggunakan lembar kerja siswa, kemudian ada post-test dan pretest dengan tes esai. Pada lembar kerja siswa, waktunya dilakukan di kelas eksperimen ketika proses pembelajaran STEM PJBL berlangsung. Sedangkan post-test dan pretest dilakukan di kelas kontrol dan eksperimen sebelum dan sesudah pemberian materi gerak dan gaya. Adapun validasi dan analisis instrumen, yaitu pertama validitas instrumen, ada validasi butir soal, kemudian ada reliabilitas, kemudian daya pembeda, dan yang terakhir indeks kesukaran. Untuk uji prasyarat, yang pertama ada uji homogenitas, kemudian uji normalitas, yang ketiga menentukan tingkat kemampuan peserta didik, dan yang terakhir data hasil lembar kerja siswa. Teknik analisis data yaitu uji hipotesisnya. Peneliti melakukan uji hipotesis terhadap data pretest dan post-test. Pada data pretest untuk melihat perlakuan awal apakah layak digunakan penelitian atau tidak, sedangkan post-test untuk melihat apakah berpengaruh mode pembelajaran STEM PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sekian penjelasan mengenai proposal yang dibuat. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.